Shalom, Jemaat GSKI Betani, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam program Masih Ada Tuhan. Hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema integritas Kristiani. Di dalam tema ini, saya akan membagi menjadi 5 bagian. Dan hari ini, saya akan membahas di bagian yang ketiga, integritas Kristiani bagian yang ketiga. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya percaya bila setiap kita hidup dan berjalan di dalam integritas, pasti ada manfaatnya, pasti ada faedahnya. Apa manfaatnya bila setiap kita hidup dan berjalan di dalam integritas? Yang pertama, hidup dan berjalan dalam integritas akan mendatangkan kepercayaan dan membuat kita semakin dipercaya. Saya ingin bercerita tentang seorang raja yang sedang mencari asisten pribadi. Raja mengatakan kepada menterinya, "Aku akan mencari asisten pribadi yang jujur dan bisa dipercaya." Memang biasanya orang mencari seseorang, misalnya karyawankah, asistenkah, pasti yang dicari adalah orang yang jujur dan bisa dipercaya. Kemudian raja mengatakan kepada menterinya, besok jam 12 siang disuruh mengumpulkan anak-anak muda, laki-laki di usia 25 sampai 35 tahun. Dan esok hari, tepat jam 12, raja datang, ada banyak anak-anak muda laki-laki usia 25 sampai 35 tahun sudah berkumpul. Dan raja mengatakan, "Aku mau mencari asisten pribadi dan aku mau bikin sayembara sederhana. Hari ini aku akan membagikan satu orang satu biji. Boleh dibawa pulang dan ditanam. Dan 6 bulan ke depan kita akan berjumpa lagi di tempat yang sama dengan waktu yang sama. Dan barang siapa bijinya bertumbuh dengan baik, orang tersebut nantinya akan aku angkat menjadi asisten raja." Kemudian biji dibawa pulang dan mulai ditanam. Banyak di antara mereka bijinya bertumbuh dengan baik, tetapi ada satu pemuda yang bijinya tidak menunjukkan pertumbuhan yang berarti. Sekalipun pupuknya sudah diganti, sekalipun sudah dipelihara dengan baik, ternyata tetap bijinya tinggal biji dan tidak menunjukkan pertumbuhan. 6 bulan sudah, akhirnya para pemuda itu membawa potnya masing-masing, semuanya berisi tanaman yang sudah bertumbuh. Hanya pemuda ini membawa sebuah pot dengan biji yang tidak bertumbuh. Tapi dia tetap datang membawa pot dan bijinya yang tidak pernah bertumbuh itu. Dan akhirnya, tepat jam 12 raja datang dan memperhatikan. Dan kemudian raja mengatakan, "Aku akan turun ke bawah untuk melihat." Kembali raja naik dan dia mengatakan pemenangnya adalah seorang pemuda yang berdiri di ujung paling kiri belakang. Semua kaget karena yang ditunjuk oleh raja adalah seorang pemuda yang bijinya tidak bertumbuh. Kemudian pemuda itu disuruh maju ke depan dan raja mengatakan dialah yang menjadi pemenangnya, dan sebentar akan aku lantik menjadi asisten raja. Semua orang protes dan mengatakan, "Beritahu penjelasan, tolong dijelaskan. Gak mungkin dia menang, karena bijinya gak bertumbuh, sedangkan biji kami semua bertumbuh." Raja kemudian mengatakan, "Semua tenang, saya ingin mengatakan sesuatu." Dan kemudian raja mengatakan, 6 bulan yang lalu aku membagikan satu orang satu biji. Dan hari ini kalau aku melihat biji kalian semua bertumbuh, berarti kalian adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Kalian semua penipu. Pemuda ini bijinya adalah tidak bertumbuh, tetapi dialah pemenangnya. Karena apa? Bagi kalian yang bijinya bertumbuh, berarti kalian sebetulnya sudah mengganti dengan biji yang baru. Karena sebelum biji itu aku bagikan, biji itu sudah aku goreng dalam minyak goreng yang sangat panas, dan sebenarnya biji itu sudah menjadi biji yang mati. Ternyata kalau biji kalian bertumbuh, berarti kalian sudah mengganti dengan biji yang baru. Sedangkan pemuda ini tidak pernah mengganti bijinya. Berarti dia adalah orang yang bisa dipercaya,
Itu sebabnya karena dia orang yang jujur, akhirnya datang kepercayaan yang lebih besar. Jadi saudara-saudara, memang mencari orang yang bisa dipercaya dan jujur adalah barang yang sangat sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Hari ini saya berharap kita semua menjadi orang yang jujur dan bisa dipercaya. Nanti lihat, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Yang kedua, orang yang hidup dalam integritas, manfaat yang kedua yaitu hidup dan berjalan dalam integritas akan punya nilai pengaruh yang tinggi dan memudahkan untuk melakukan pemberitaan Injil. Kalau kita hidup benar, saya percaya orang akan mendengarkan apa yang kita katakan. Saya percaya kalau kita hidup benar, orang akan sungguh-sungguh mengikuti apa yang kita lakukan. Saudara, banyak orang tidak mau mendengarkan kita. Banyak orang yang tidak menghargai kita karena mungkin kita tidak hidup benar. Kita bicara, tidak ada orang yang mau mendengarkan. Kita melakukan sesuatu, tidak ada yang mengikuti kita. Ada yang mengatakan sebetulnya apakah khotbah yang hidup? Banyak khotbah yang baik, banyak khotbah yang luar biasa. Tetapi sebetulnya khotbah yang hidup adalah hidup orang itu sendiri. Jadi saya berharap hidup kita menjadi khotbah yang hidup. Kita hidup benar, saya percaya perkataan kita, apapun yang kita lakukan, orang akan mendengar, bahkan mengikuti apa yang kita lakukan. Dan saya percaya kalau kita hidup dalam integritas, akan ada banyak orang datang kepada Tuhan. Karena sungguh hidup mereka melihat keteladanan, melihat contoh yang luar biasa. Bagaimana mungkin kita hidup tidak benar, kemudian kita membawa berita Injil. Ada banyak orang pasti tidak mau mendengarkan kita. Itu sebabnya saya berharap hari ini, setiap kita semua hidup dan berjalan dalam integritas, maka saya percaya lewat hidup kita, nama Yesus dikenal di mana-mana, dan akan ada banyak orang datang kepada Tuhan. Dan lewat hidup kita, kita bisa memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.